teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang Khalil Fong. Sebelumnya aku jelasin dulu ya, kalau ini tuh adalah kisah hidupnya Khalil Fong yang tersebar di internet ya guys. Jadi kalau kalian ada keluhan kesehatan, sebaiknya langsung konsultasi ke dokter aja ya. Khalil Fong lahir di Hawaii, Amerika Serikat pada 14 Juli 1983. Ayahnya merupakan seorang drummer profesional, sedangkan ibunya merupakan pengajar bahasa Inggris. Menurut Khalil Fong, dia dibesarkan di keluarga yang ketat. Jadi waktu kecil, dia nggak boleh menonton acara televisi sembarangan. Dia cuma boleh menonton acara edukasi anak-anak. Terus nggak boleh mainin mainan yang berunsur kekerasan. Kalau main Lego boleh. Terus karena kedua orang tuanya adalah vegetarian, dia juga jadi vegetarian sejak lahir. Selain nggak makan daging, dia juga nggak menyentuh makanan vegetarian yang terlihat seperti daging. Pola makannya Khalil Fong sangat dibatasi orang tuanya. Dia tidak diperbolehkan makan makanan cepat saji, permen, coklat, dan makanan junk food lainnya. Dia pernah mengeluh karena memiliki lebih sedikit kebebasan dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Namun setelah dewasa, dia menganggap hal ini sebagai hal yang baik. Di usia 4 tahun, Khalil Fong menonton film berjudul La Bamba yang menceritakan tentang seorang bintang rock and roll bernama Ritchie Valens. Sejak menonton film ini, dia jadi bertekad untuk menjadi seorang penyanyi. Karena ayahnya merupakan drummer profesional, Khalil Fong pun mengembangkan kepekaan dan minatnya dengan dunia musik. Dia mulai meniru ayahnya dan sering ikutan tampil di atas panggung bersama ayahnya. Saat Khalil Fong berusia 6 tahun, keluarga mereka pindah ke Shanghai lalu ke Guangzhou. Saat dia berusia 15 tahun, keluarga mereka pindah dan menetap di Hong Kong. Latar belakang budaya yang beragam mempengaruhi selera musiknya Khalil Fong. Dia suka musik yang bernuansa nostalgia dari tahun 1950 sampai 1970-an. Dia juga mengidolakan penyanyi seperti Stevie Wonder, Michael Jackson, dan Eric Clapton. Di masa remajanya, Khalil Fong tertarik dengan proses penciptaan lagu. Dia selalu memperhatikan informasi tentang musisi, produser, dan komposer di sebuah CD lagu. Dia juga mulai belajar bermain gitar, piano, dan menulis lirik lagu dibantu oleh ibunya. Dia juga membantu menulis lebih dari 100 lagu anak-anak untuk usaha pendidikan bahasa Inggris milik ibunya. Selama periode ini, dia berhubungan dengan banyak gitaris dan mencoba mengirimkan demo lagu ke perusahaan rekaman. Meskipun datang ke perusahaan rekaman dengan semangat, dia segera ditolak karena terlalu muda. Sejak saat itu, penolakan merupakan hal yang biasa baginya, tapi dia nggak pernah menyerah, malahan jadi lebih berani untuk mempromosikan dirinya. Saat Khalil Fong berusia 17 tahun, dia pergi ke perusahaan rekaman impiannya, yaitu Warner Music. Di sana dia mencoba mempromosikan dirinya dengan membawa sampel rekamannya. Awalnya, pihak Warner Music nggak mau ngedengerin sampel itu karena terlihat berdebu. Setelah dibujuk, pihak Warner Music pun jadi tertarik dan mau mengontraknya. Sayangnya, pihak Warner Music saat itu merasa penampilannya Khalil Fong terlalu biasa. Dia juga disebut terlalu kurus dan merupakan pengguna kacamata berbingkai hitam tebal. Kurang menarik gitu pokoknya. Jadi dia hanya diizinkan untuk menjadi musisi di belakang layar. Meskipun begitu, Khalil Fong tetap merasa tidak puas menjadi musisi di belakang layar. Dia selalu kepingin naik ke atas panggung dan nyanyiin lagunya sendiri. Selama beberapa tahun, dia mengerjakan lagu untuk banyak penyanyi lain, seperti Andy Lau, Jackie Chung, Ame, Vanessa Wu, dan lainnya. Para penyanyi yang pernah kerjasama dengannya selalu memuji bakatnya yang luar biasa. Karakternya juga disukain sama para penyanyi, termasuk Sammy Cheng. Di tahun 2003, Sammy Cheng yang tahu kalau Khalil Fong kepingin banget jadi penyanyi, menemui direktur Warner Music untuk menjaminnya. Sayangnya, karena ada perubahan manajemen dalam perusahaan, Khalil Fong belum bisa langsung jadi penyanyi. Melalui usaha berkelanjutan, di tahun 2005, Warner Music akhirnya membuat album untuk Khalil Fong berjudul Soul Boy.
Terus dia diundang untuk nyanyi di pembukaan konsernya band FIR. Album pertama Khalil Fong ini langsung jadi populer di kalangan penggemar lagu pop Mandarin. Dia pun disebut sebagai David Tao-nya Hong Kong dan Jay Chou-nya Hong Kong. Dia juga dijulukin sebagai satu dari 4 penyanyi dan penulis lagu terhebat di Hong Kong. Mantep nggak tuh? Singkat cerita, dia ngerilis album terus setiap tahun sampai dengan tahun 2016. Dia juga langganan masuk ke nominasi maupun menang penghargaan sebagai penyanyi. Setelah itu dia mendirikan label musiknya sendiri. Dia berhenti merilis album, tapi sering merilis single. Dia juga berinvestasi di sebuah restoran vegetarian. Selama berkarir, si Khalil Fong beberapa kali dinobatkan sebagai artis pria vegetarian terseksi di Asia. Soalnya dia kan memang dikenal sebagai seorang vegetarian yang bahkan nggak mau menyentuh makanan vegetarian yang menyerupai daging. Khalil Fong disebut sangat peduli sama kesehatannya. Sebagai vegetarian, dia jaga makan banget. Dia juga nggak ngerokok, nggak minum kopi, nggak minum minuman beralkohol, dan nggak minum minuman berkarbonasi. Kekurangan dia cuma satu, dia suka lupa waktu kalau lagi kerja. Jadi dia bisa begadang semalaman untuk kerja. Kalau lagi ngerjain sebuah album, dia bisa kerja 18 jam nonstop setiap hari. Sifatnya yang gila kerja disebut membuat badannya jadi kurus banget. Dengan tinggi 172 cm, beratnya cuma 50 kilo. Di tahun 2010, Khalil Fong dikabarkan sempat beberapa kali dirawat di rumah sakit. Dia disebut sakit pneumotoraks karena kebanyakan bekerja. Jadi di tahun tersebut, dia memang lagi ngadain sekitar 30 konser di Cina, Hong Kong, Taiwan, Amerika, Kanada, Australia, dan lainnya. Tapi habis itu dia masih beraktivitas seperti biasanya dan rutin merilis satu album setiap tahunnya. Di tahun 2016, Khalil Fong mendirikan label rekamannya sendiri dan pelan-pelan mengalihkan fokusnya ke pekerjaan di balik layar. Dia juga berhenti merilis album. Setelah 8 tahun nggak ngeluarin album, di bulan Oktober 2024 dia merilis album berjudul The Dreamer. Di album ini suaranya Khalil Fong disebut berubah nggak kayak suara dia biasanya. Khalil Fong pun menjelaskan bahwa album ini direkam mulai tahun 2022 saat dia lagi sakit. Jadi waktu pandemi COVID-19, dia sakit dalam jangka waktu yang lama. Album ini dia sebut sebagai album sakit karena direkam di berbagai tahap penyakitnya. Menurutnya suaranya berubah selain karena faktor usia, juga karena penyakitnya yang berpengaruh ke sistem pernafasan serta pita suara. Namun dia menjelaskan kalau sekarang kondisi fisiknya udah membaik secara signifikan, cuman masih butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Ini adalah sampul album The Dreamer guys. Sepertinya dia bohong guys, ini adalah kode guys. Di tanggal 1 Maret 2025, label rekamannya Khalil Fong mengumumkan bahwa dia telah meninggal dunia tanggal 21 Februari 2025 di usia 41 tahun. Setelah menghadapi penyakit yang membandel dengan sikap positif selama 5 tahun, Khalil Fong meninggalkan dunia ini dengan damai dan tenang pada pagi hari tanggal 21 Februari 2025. Manajernya juga mengungkapkan pada bulan Juli tahun lalu bahwa Khalil Fong diganggu oleh masalah kesehatan yang melibatkan paru-parunya, tapi sedang dalam proses pemulihan. Laporan mengklaim bahwa tidak ada penyebab khusus atas kematiannya, dan itu merupakan akumulasi dari berbagai masalah kesehatan yang dialaminya sejak memasuki dunia hiburan. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.